harga, ini kan Ya. harga kopi meningkat dalam Betul. beberapa waktu terakhir. Kalau kita compare dengan secara tahun ke tahun atau mungkin dalam 5 tahun terakhir, Oke. peningkatan harga kopi ini seperti apa sih? Saat ini berada di kisaran berapa? Oke, kalau kita lihat dari Robusta dulu ya. Robusta kita kalau lihat dari 2022 to 2023 itu ada sekitar peningkatan harga 30-50%. Oke, If I'm not melonjak wrong signifikan ya? Iya, Oke. melonjak. Saya belum tahu nih ke harga pasar hari ini gimana. Tapi itu harga kopi setahu saya dari sekitar $2.000 per ton. Robusta sekarang bisa hampir 3.000 sampai $3.500 per ton. Oke, kalau kopi specialty? Kalau Arabica itself, kita belum ngomong specialty ya. Jadi kalau Arabica itu kita lihat mungkin ada kenaikan sekitar 10-15%, maksimum 20%. Specialty ini yang lebih menarik, mungkin I think specialty mungkin because they have a value added, walaupun naik tapi mereka masih ada margin yang bisa Oke. to play with gitu. Artinya lonjakan harga ini terjadi karena memang lonjaknya juga permintaan atau justru tadi karena kurangnya produksi? Satu, kurang produksi, dan because of kekurangan produksi, pasti demand dan supply pasti tidak stable. Ya kan? Dan ini not only in Indonesia, tapi ini seluruh dunia. Oke, ini fenomena global berarti ya? Vietnam kekurangan kopi, Brasil kekurangan kopi, Kolombia juga kekurangan kopi, otomatis dengan secara penurunan produktivitas dunia, dan demand yang banyak, harga kopi gila-gilaan. Oke, dengan harga kopi yang gila-gilaan, apakah ini turut serta membuat produsen kopi ini jadi cuan nih Pak? Wah, nggak tentu. Tapi kan ini kan masih banyak misalnya ada orang yang ngejual kopi ke luar negeri dengan kontrak yang masih murah, dan mereka dengan kelonjakan harga, mereka pasti rugi malah. Oke, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan spekulan yang terjadi di industri pertanian gitu, khususnya kopi? I think di semua bisnis, I always believe itu dari hulu ke hilir, itu bisnis itu harus balance. Ya. Jadi ekosistem harus dibuat dengan baik gitu. Jadi petani fokus di pertanian, pedagang kopi eksportir fokus di ekspor mereka, dan roaster atau produsen kopi mereka fokus untuk market their own coffee gitu. Jadi masalah spekulan, kalau kita tidak punya pedagang kopi, ini harga bakal nggak gejolak gila-gilaan. Jadi petani fokus untuk produktivitas yang bagus, kualitas yang bagus, dan pedagang kopi emang mereka harus menjaga kestabilitasan harga di dunia atau di pasar. Selain itu apalagi Pak yang perlu diperkuat dari hulu hingga hilir industri kopi? At this moment sih saya bekerja sama dengan beberapa, satu with SCAI juga, kita juga dengan PMO Kopi, itu proyek makmur dari Kementerian BUMN. Jadi mereka lagi buat satu ekosistem yang di mana tiap ekosistem itu bisa disupport dengan bank, insurance, dan yang lain-lain. Jadi dengan inisiatifnya Pak Erik tahun lalu, mereka buat proyek ini untuk gimana ini bank-bank BRI bisa mengkasih kur ke petani, bisa mengasih modal untuk pedagang, buat ekspor. Tapi sebelumnya ekosistem industri kopi sendiri seperti apa? Berjalan dengan lancar, tapi masing-masing. Dan kalau kita lihat eksporter emang banyak, itu dipegang dengan pemain-pemain asing. Oh gitu, apa yang membuat faktor justru banyak dipegang oleh pemain asing? Soalnya mereka adalah negara yang pemakai kopi cukup besar. Jadi kalau kita lihat banyak big traders di Lampung atau di Sumatera, itu mereka datang dari Amerika atau dari Eropa. Jadi mereka langsung ke Indonesia untuk ngebeli kopi. Oke, lalu apa yang perlu dilakukan atau apa harapan Anda dari pemerintah supaya justru pemain-pemain lokal nih yang punya pegangan gitu atau yang bisa memainkan hal ini? I think at this moment we are going at the right direction ya. Jadi dengan adanya gencaran kur yang didukung dengan pemerintah, itu cukup baik buat ke petani, buat ke pedagang. Jadi akses untuk kredit untuk jual beli kopi itu sangat lebih gampang dan lebih mudah sekarang. Oke, di awal tadi Anda sempat mention terkait dengan Vietnam. Artinya saat ini kita head to head-nya dengan Vietnam atau justru negara-negara lainnya nih Pak? Of course dengan negara lain iya, tapi persaingan paling ketat pasti Vietnam. Soalnya kita negara tetangga dan kita punya kurang lebih items yang sama gitu. Jadi kita mayoritas kita ekspor Robusta. Tapi kalau dari segi produksi gitu Pak, dengan kita industri kopi dihadapi dengan adanya fenomena El Nino dan secara globally juga kita kekurangan produksi, ini kalau kita head to head dengan Vietnam ini seperti apa sih persaingannya? Honestly at this moment kita masih di belakang Vietnam, tapi we have room to grow untuk mendahului mereka.
Dengan adanya kita punya Arabica yang lebih bagus, makanya dengan specialty, I think we have value added. Dan satu lagi juga, consumption kopi kita jauh lebih baik dibanding mereka. Oke, ini cukup menarik. Tingkat konsumsi kita jauh lebih baik. Dari segi item sama, tapi apa yang membuat kita ketinggalan dibandingkan Vietnam gitu? Nggak cuma sektor manufaktur kita, ternyata industri kopi kita juga ketinggalan. Produktivitas. Jadi kalau di Vietnam kita lihat, Robusta mereka itu 1 hektar mereka bisa produk sekitar 3 ton kopi. Whereas Indonesia, kita mau dapat 1 tonnya susah. Jadi masih ada gap di sana. Dengan adanya gap ini disebabkan karena bibitnya atau karena mekanismenya? I think both ya. Jadi mungkin dari petani, pohon-pohon kita juga sudah tua-tua, butuh di replenish, butuh banyak pergantian, saya bilang. Dari pemupukan. Tapi sejauh ini di Indonesia sendiri seperti apa? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan supaya untuk ada replanting juga untuk setahu saya sudah jalan ya. Jadi over the years emang dari pihak Kementerian Pertanian itu sudah melakukan replanting sih. Kalau dari segi ekspor kopi dibandingkan Vietnam gitu, kita seperti apa persaingannya di kancah dunia? Ekspor kopi, kita masih di bawah Vietnam. Oke, apa yang membuat kopi Vietnam ini justru dilirik oleh big traders luar dibandingkan dengan kopi-kopi asal Indonesia yang sebetulnya tidak kalah bersaing gitu? Sebenarnya apa yang kita fight with Vietnam is only on quantity. Jadi kopi-kopi Robusta yang komoditas yang kita biasa pakai itu di kopi instan. Nah, kopi Indonesia yang tidak bisa digantikan adalah kopi-kopi Arabica kita, which is our Mandaling. Dan itu jadi staple blend buat kopi-kopi kayak di Starbucks dan di Amerika gitu. Jadi itu adalah kelebihan kita. Kita bisa banyak fokus di value added, which is mungkin lebih ke specialty coffee. Oke, untuk meningkatkan value added industri kopi tanah air, upaya-upaya atau inovasi apa lagi yang perlu dilakukan? Baik dari segi produsen, kemudian petani, maupun juga dari government? Meningkatkan kualitas sangat penting sekali. Kualitas dan produksi. Soalnya kalau kita lihat, kalau Indonesia bisa meningkatkan produksi kita 50% aja, yang dari 800 kilo ke 1 ton per hektar, kita bisa naikkan ke 1,5 ton sampai 2 ton, itu udah cukup signifikan sekali. Pasti we will be ahead of Vietnam. Oke, nah kita tahu juga bahwa tantangan ini masih menyelimuti industri kopi tidak hanya tadi dari segi produksi secara global, tapi juga adanya undang-undang anti deforestasi dari Uni Eropa. Apakah hal ini juga mempengaruhi dari segi hambatan ekspor di Indonesia? I think at this moment a little bit yes. Tapi di sini kan pasti para pedagang kopi, para pengekspor kopi, they have their own way of doing it gitu. So jadi mereka punya kreativitas yang lain-lain. Misalnya punya sertifikasi Rainforest Alliance. Jadi selama undang-undang ini masih on the gray area, pasti kita masih tetap bisa ekspor, kualitas tetap dijaga, dan itu pasti masih bisa dijalani. Oke, tapi dari segi komposisi ekspor ke Uni Eropa, apakah memang kita cukup banyak atau justru kebanyakan ke Amerika Serikat, Mesir, dan sebagainya? Cukup banyak. Komposisinya bisa berapa persen gambarannya? Tapi kalau kita lihat masih paling banyak ke Amerika, Jepang, dan Mesir. Mesir dan Jepang dan China ya. Bukan top 3 tapi cukup berpengaruh signifikan gitu ya? Pasti. Dan apalagi banyak trader yang masuk di Indonesia ini juga trader-trader Eropa kebanyakan.